Selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi sebagai tugas besar 1 mata kuliah korosi, yaitu tentang korosi dari aspek elektrokimia dan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yakobus Rio dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian korosi itu sendiri. Korosi adalah peristiwa perusakan atau degradasi material logam akibat bereaksi secara kimia dengan lingkungan. Dilihat dari aspek elektrokimia, korosi merupakan proses terjadinya transfer elektron dari logam ke lingkungan. Logam berlaku sebagai sel yang memberikan elektron atau anoda dan lingkungannya sebagai penerima elektron atau katoda. Reaksi yang terjadi pada logam yang mengalami korosi adalah reaksi yang dinamakan oksidasi, di mana atom-atom logam larut ke lingkungannya menjadi ion-ion dengan melepaskan elektron pada logam tersebut. Sedangkan katoda terjadi reaksi di mana ion-ion dari lingkungan mendekati logam dan menangkap elektron-elektron yang tertinggal pada logam. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dampak korosi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Amerika Serikat mengalokasikan biaya pengendalian korosi sebesar 80 hingga 126 miliar dolar per tahun. Ya, sedangkan di Indonesia sendiri 20 tahun lalu, biaya yang ditimbulkan akibat korosi dalam bidang industri mencapai 5 triliun rupiah. Nilai tersebut memberi gambaran kepada kita betapa besarnya dampak yang ditimbulkan korosi, dan nilai ini semakin meningkat setiap tahunnya karena belum terlaksananya pengendalian korosi secara baik di bidang industri. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung yaitu terjadi pada peralatan, mesin, atau bangunan. Sedangkan tidak langsung yaitu terjadinya aktivitas produksi karena terjadinya penggantian peralatan yang rusak akibat korosi, terjadinya kehilangan produk, kerusakan tangki bahan bakar, pipa air bersih, atau minyak mentah. Selanjutnya, jenis korosi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu korosi kimia, yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni, biasanya terjadi pada temperatur tinggi atau dalam keadaan kering. Yang kedua, korosi elektrokimia, yaitu korosi yang terjadi bila reaksi berlangsung dengan elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion. Reaksi berlangsung dengan adanya air atau uap air. Reaksi semacam ini yang paling banyak terjadi pada reaksi korosi. Nah, korosi secara elektrokimia sendiri atau mekanismenya, yang pertama reaksi oksidasi atau anodik, yaitu terjadi bila sepotong logam dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka beberapa atom logam akan larut ke dalam elektrolit dengan melepaskan sejumlah elektronnya, yaitu logam mengalami oksidasi di dalam kasus ini. Ya, Mn plus Ne minus. Contoh logam yang mengalami oksidasi yaitu ferro atau logam menjadi Fe2 plus 2E. Al atau aluminium menjadi Al3 plus 3E. Bagian yang mengalami oksidasi disebut anoda. Kadang-kadang oksidasi disebut reaksi anodik. Reaksi reduksi, yaitu reaksi di mana elektron yang dihasilkan dari atom logam yang mengalami oksidasi harus ditransfer dan menjadi bagian dari unsur kimia yang lain, yang disebut dengan istilah reaksi reduksi. Contoh reaksi yang mengalami reduksi yaitu korosi pada larutan asam yang memiliki konsentrasi ion hidrogen atau H+. Ion H+ berkurang sebagai berikut: 2H+ plus 2E yang menjadi H2. Ion logam yang berada dalam larutan dapat juga berkurang menjadi logam netral, yaitu Mn plus Ne menjadi M. Posisi tempat terjadi pengurangan atau reduksi ion ini disebut dengan katode. Keseluruhan proses reaksi elektrokimia minimal harus terdiri dari satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. Contoh, logam seng
atau Zn yang dicelupkan dalam larutan asam yang berisi ion H+, reaksinya menjadi Zn menjadi Zn2 plus 2E minus. Karena seng adalah logam, maka memiliki daya antar listrik yang baik sehingga elektron akan mudah bergerak menuju ion H+, membentuk gas H2 dan menjadi H2 plus 2E menjadi H2. Selanjutnya, aspek lingkungan. Aspek lingkungan merupakan salah satu media korosi yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Aspek lingkungan ini berada pada area atau sekitar bahan logam tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi korosi dari aspek lingkungan yaitu adanya oksigen, kecepatan media, garam, konsentrasi gas, reaksi bakteri, temperatur, kadar keasaman, kecepatan lari, dan pengotoran biologis. Yang pertama yaitu kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Tentunya oksigen dan air ini merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri ya. Korosi besi terjadi apabila terdapat oksigen dan air. Semakin banyak jumlah oksigen dan air yang kontak dengan logam, maka korosi akan semakin terjadi dengan cepat. Yang kedua, adanya zat pengotor. Contoh zat pengotor yang bisa mengakibatkan korosi adalah debu karbon hasil pembakaran. Semakin banyak zat pengotor dalam permukaan logam, maka korosi lebih mudah terjadi. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Jika suatu lingkungan mengandung elektrolit tinggi, ini akan mempercepat terjadinya korosi. Contoh pada lingkungan air laut yang membuat kapal karam mengalami korosi ya. Suhu panas akan meningkatkan energi kinetik partikel yang memicu terjadinya korosi. Contoh korosi akibat suhu tinggi adalah knalpot kendaraan bermotor. Suhu jarang mempengaruhi logam yang ada di lingkungan rumah karena butuh suhu yang sangat tinggi untuk menghasilkan korosi. pH. Larutan asam atau yang memiliki pH lebih kecil dari 7 mampu membuat korosi lebih cepat terjadi dibandingkan larutan yang tidak asam. Yang keenam adalah mikroba. Terdapat beberapa jenis mikroba yang bisa menyebabkan korosi jika terdapat di permukaan logam. Contoh, Thiobacillus thiooxdan dan Thiobacillus ferrosidan. Yang ketujuh, derajat aerasi. Derajat aerasi dalam tanah dipengaruhi oleh kedalaman tanah. Penurunan derajat aerasi atau kandungan oksigen sejalan dengan makin dalamnya kedalaman tanah. Begitu juga sebaliknya, dengan peningkatan derajat aerasi, konsentrasi oksigen merupakan hal penting dalam korosi. Oksigen adalah pemicu reaksi katodik pada korosi. Walaupun demikian, kehadiran jenis bakteri tertentu dapat meningkatkan terjadinya korosi. Yang sebelumnya sudah dibahas ya. Bakteri yang dimaksud adalah sulfate reducing bacteria. Yang kedelapan adalah resistivitas tanah. Resistivitas tanah adalah besarnya karakteristik tanah sebagai media elektrolit untuk menghantarkan arus listrik yang menyebabkan terjadinya korosi. Telah diketahui bahwa tingkat korosivitas tanah akan mempengaruhi atau meningkatkan arus yang mengalir sehingga bisa meningkatkan penyebab nilai resistivitas dari tanah menurun. Nilai resistivitas sangat dipengaruhi oleh kandungan air, baik dalam bentuk uap air maupun cairan di dalam tanah. Resistivitas tanah adalah faktor terpenting dalam mengukur tingkat korosivitas tanah, karena setiap tanah memiliki tingkat korosi yang berbeda dengan tanah lain karena yang lain resistivitasnya yang berbeda. Tingkat tanah berpasir atau sandy soil memiliki korosivitas yang rendah akibat nilai resistivitasnya tinggi, sedangkan tanah liat memiliki korosivitas yang tinggi akibat resistivitasnya yang rendah. Yang selanjutnya adalah yang kesembilan, yaitu kandungan garam. Ada beberapa kandungan garam yang memiliki tingkat korosivitas tanah seperti ion klorida dan ion sulfat. Ion klorida sangat berbahaya dalam peristiwa korosi, sebab klorida dapat mempercepat korosi pada logam. Kehadiran ion klorida akan mempengaruhi nilai resistivitas menjadi lebih kecil. Ion klorida dalam tanah berasal dari air yang ada dalam tanah atau bisa disebut groundwater dan aliran air laut yang merembes ke dalam tanah.
dan ke dalam lingkungan air tawar baik di permukaan maupun di dalam tanah. Yang klorida juga bisa berasal dari industri pertanian, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kandungan sulfat juga tidak kalah berpengaruh dengan ion klorida. Kandungan sulfat bisa berasal dari bakteri anaerob SRB yang menghasilkan sulfida di lingkungan sekitarnya. Baik, itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya